Saat orang memulai wirausaha, kebanyakan yang dia pikirkan adalah modal. Saat saya mau bikin warung makan misalnya, pasti yang saya pikirkan adalah wajan baru, kompor baru, tempat baru, porsi baru, dan semuanya baru. Dan semuanya itu menghabiskan modal kapital, modal uang dengan cukup tinggi. Keputusan yang kebanyakan pelaku UKM ambil adalah dengan meminjam uang di bank, misalnya, semacam itu. Tapi mereka lupa saat mereka meminjam uang, uangnya turun, mereka tidak tahu harus diapakan uang itu. Mereka gunakan untuk belanja dan lain-lain, tiba-tiba habis dan usahanya tidak jalan. Itulah yang menurut saya menjadi hal dimana kenapa banyak berita tentang kredit macet di KUR atau di kelas UMKM. Jadi mereka minjam uang dan tidak tahu harus bagaimana. Di sini saya mengajak begini, pengalaman yang pernah saya lakukan, saya melakukan hal yang sama. Mempertimbangkan modal, uang, saya buat beli peralatan dan sebagainya. Peralatannya ada, bisnisnya tidak jalan, hutang tidak terbayarkan. Itu adalah pengalaman yang pernah saya alami. Kenapa bisa demikian? Karena kita belum berpikir mengenai bisnis secara utuh. Sebetulnya lalu apa yang menjadi prioritas utama dalam membuat bisnis modal yang paling utama itu apa sih? Pas pertanyaan. Apakah modal uang itu penting? Ya saja modal uang itu penting. Tetapi modal yang paling prioritas, yang utama adalah kita sebagai manusia, di mana kita memiliki pikiran, memiliki akal, memiliki kreativitas untuk berkembang. Itu adalah modal yang paling penting dalam membangun usaha. Terus modal kedua apa? Modal kedua yang paling butuhkan adalah relasi. Tepat. Baru yang ketiga adalah modal benar uang. Ya sebetulnya semuanya berkesinambungan, tidak bisa dipisah. Tapi ada enggak kalau kita hanya punya modal 300.000? Ini Kokok itu berdiri dari modal yang sangat minim. Saya dan istri membangun Kokok dengan modal yang sangat. Saat itu kami hanya memiliki uang sekitar 300-an dik. Dan kami tidak tahu harus bagaimana. Tetapi saat itu ada bazar yang diselenggarakan. Dan kami memperoleh tempat sana secara gratis karena kamu bermitra dengan teman. Ini teman memberi saya tempat, ruang secara gratis untuk berjualan. Terus bagaimana? Uangnya hanya 300.000. Sedangkan saya belum punya booth, belum punya meja. Teman lagi yang membantu. Beliau punya produk namanya Cakta Burger. Terus ada good nganggur. Dan akhirnya dipinjamkan.
Saya tidak modal good, saya tidak modal sewa stand, semuanya karena partner, relasi. Modal kapital saya hanya 300.000, saya gunakan untuk beli bahan baku, dan saat habis saya harus lari ke pasar lagi untuk beli lagi, jual lagi. Hampir habis, saya ke pasar lagi, jual lagi. Jadi dari uang yang kecil itu memang effortnya adalah saya harus bolak-balik ke pasar untuk pulang. Tapi di sini saya ingin mengatakan bahwa modal uang itu jangan menjadi kendala dalam memulai usaha. Saat kita akan memulai usaha, yang perlu dipikirkan adalah apa yang kita miliki, kemampuan apa yang kita miliki. Saat orang punya kemampuan sales atau menjual, dan punya relasi yang misalnya punya toko baju, produksi keripik, dan sebagainya, ya open order bisa. Apakah itu modal? Kecil. Modal HP dan medsos juga open order, keripik pisang. Padahal keripik pisangnya Anda ambil ke tempat teman Anda yang produksi, Anda menjual kembali dengan saat orang order harus DP. DP itu bisa dipakai sebagai modal awal kita. Jadi apa kita butuh modal besar? Tidak. Yang kita paling butuhkan adalah saya bisa menjual, saya punya relasi, dan saya jual. Itu hal yang paling dibutuhkan. Bisnis apalagi yang bisa dikerjakan dengan modal yang sangat sederhana? Just tip. Just tip. Makanan khas Semarang, lumpia. DP sekian rupiah. Setelah itu kita belikan, kita kirim, kita sudah dapat hasilnya. Dan modalnya sangat kecil, risiko sangat kecil. Ada beberapa kegiatan. Ya kalau sekarang lebih sering sebut affiliate misal. Mungkin itu bahasa umumnya yang sering didengar adalah maklar. Atau bahasa santainya adalah distributor. Kita menjadi distributor agen dari sebuah produk. Ya kita nggak perlu punya produknya, kita nggak perlu membuat produknya, tapi kita menjalankan produk-produk dari relasi yang kita punya. Jadi yang perlu kita bangun untuk membangun usaha yang pertama adalah kreatif, inovatif, kemudian relasi. Bagaimana kita punya relasi yang luas, baik itu relasi secara produksi dan relasi secara penjual konsumen. Kita perlu mengenali apa yang kita miliki, keahlian apa yang kita miliki. Setelah itu bagaimana kita harus memulai bisnis ini. Setelah kita mengetahui alur kas yang kita miliki dan kita tahu bagaimana cara mengembangkannya, barulah kita ambil kur misal. Tapi jelas setiap hari, setiap bulan kita sudah dapat pendapatan sekian, dan saya mau mengembangkan ke arah begini, maka modal kapital itu wajib ada. Nah, ini saran terakhir sebelum kita mengambil modal secara tak atau kur atau hutang ke teman. Pastikan kalian sudah bisa membaca cash flow-nya. Pastikan usaha kalian sudah mulai berjalan. Dan yang paling penting adalah pastikan arah gerak bisnis Anda mau kemana. Jangan sampai kita sudah meminjam, kita sudah dapat modal, tapi kita tidak tahu harus bagaimana.
Jadi tetap semangat dengan modal yang kecil, cari relasi sebanyak-banyaknya, cari pasar seluas-luasnya, mulailah usaha sekarang. Kalau Anda punya kompor, punya wajan, punya dapur dengan modal 100.000, ya kita bisa pakai aplikasi online, misalnya Gojek, Grab, Maxim, Shopee. Oke lah alat itu, yang penting kita punya HP, punya kompor, punya wajan, minyak beras sekilo beli buat nasi goreng misalnya gitu. Di online kan, nah tinggal belajar bagaimana cara usaha online yang baik. Tapi yang pasti jangan terpaku saat membuka usaha itu dengan modal yang pertama. Modal perlu, perlu, tapi belum tentu ya. Jadi mulailah melangkah, jangan menunggu usaha itu sempurna. Tapi dengan perjalanan Anda akan menyempurnakan usaha